Ibu Ida Dayak, ya semoga hoax-hoax tentang Ibu Ida Dayak berkurang agar tidak banyak orang-orang yang berharap kesembuhan di luar keahlian Ibu Ida Dayak. Saya melihat reaksi pemerintah hari ini baik-baik saja. Artinya pemerintah paham bahwa Yang ngelihat Ida Dayak dengan pengobatannya seperti itu, kalau saya sih biasa-biasa aja, B aja ngelihatnya. Emang ahli patah tulang aslinya ya memang kerjanya kayak gitu kan, gitu. Ya kalau dulu tuh sebelum Ida Dayak yang terkenal di Indonesia tuh Haji Naim ada, dan sampai saat ini Haji Naim juga setahu saya masih eh, membuka prakteknya gitu kan. Tapi karena Haji Naim udah meninggal, udah rahimahullah, akhirnya sekarang dilanjutin sama anak-anaknya. Kemarin kalau nggak salah terakhir Feral juga ke Haji Naim deh. Jadi kalau ngelihat Ida Dayak yang sekarang viral kayak gitu bisa membetulkan tulang, lah itu emang kayak gitu kan ahli tulang. Terus kalau gimana caranya patah tulang kok bisa sembuh sendiri? Jadi tulang kita itu memang pada dasarnya bisa mereparasi yang patah ini. Jadi tugasnya ahli patah tulang, kalau patah begini, nah tugasnya adalah gimana caranya nih tulang kayak gini lagi, terus di kasih kain, nanti akan nyambung lagi dengan sendirinya. Emang itu bentuk sistem tubuh kita kayak gitu. Jadi nggak ada hal yang aneh atau kesaktian nggak ada. Saya melihat ya di akun media sosial saya begitu viralnya apa yang dilakukan oleh Bu Ida Dayak. Sebuah pengobatan yang lumayan unik ya, karena dia datang ke pasar, dia datang ke publik, lalu menggelar secara sederhana dan dia mengobati sesuatu yang dianggap orang agak sulit. Bagaimana tulang tiba-tiba bisa jadi lurus, tangan-tangan yang komper bisa sembuh dan lain sebagainya. Saya ingin menyebutnya fenomena Bu Ida ini fenomena wirajiwa. Wirajiwa artinya dia penjaga kesehatan badan di tengah masyarakat. Nah, wirajiwa ini memang akan muncul, tetapi yang membedakan Bu Ida betul-betul real ya, tidak sekedar omong kosong, apalagi kasus dukun-dukun yang ngaku-ngaku bisa dan sebagainya, tapi dia real. Hanya melihat ada satu alat bernama minyak dayak itu, lalu dia menggunakan tangannya dan ada tari-tarian yang ritualnya. Menurut saya ini ada fenomena positif bahwa orang-orang seperti Bu Ida memang harus turun ke tengah masyarakat mengobati apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau minyak sih di setiap daerah punya minyak tradisionalnya masing-masing ya. Jadi itu memang pengobatan dan ramuan hasil orang-orang dulu gitu. Bukan di daerah ini lebih canggih minyaknya, di daerah ini lebih berkhasiat. Enggak juga, tergantung penyakitnya sih sebenarnya. Kalau dalam hal patah tulang bukan tentang minyaknya, tapi tentang siapa praktisinya. Jadi kalau pakai minyaknya doang, nggak ngerti gimana cara betulin tulang, ya sama aja percuma. Gitu. Orang yang nggak bisa, yang bisu, terus bisa bicara dari mana dengan minyak dayaknya itu, dia cara pengobatannya itu sambil nari-nari, joget-joget segala macam. Saya lihat beberapa videonya Ibu Ida ini, ya tentu saya kira kita sebagai warga negara Indonesia, beliau juga sebagai warga negara Indonesia, di negara kita ini ada sosok yang kemudian kayak kalau kita sebut itu punya kelebihan dari sisi pengobatan. Ya kalau saya pribadi ini ranahnya siapa nih untuk agar kemudian Bu Ida ini bisa menjadi manfaat bagi masyarakat. Gue sempat lihat juga tuh di TikTok segala macam. Itu sih balik lagi ke orangnya masing-masing. Maksudnya kalau ditanya gue percaya apa enggak, gue lebih sama kayak orang lain. Gue percaya nggak ya, maksudnya ada agak bukannya meragukan, tapi misalkan ke alternatif, abis itu gue ke dokter juga gitu. Jadi dua-duanya gitu. Ya percaya nggak percaya lah kalau gitu. Ya itu kembali ke pribadinya masing-masing. Sama pun gue kalau misalnya sakit, kalau bisa ke medis ya medis. Cuman kalau misalnya ada pengobatan alternatif ya gue coba. Kan sebelum Ibu Ida kan dulu juga pernah ada, iya kan? Ponari dan lain sebagainya itu. Tahu-tahu nggak ada lagi. Ya kita lihat. Saya anggap sini sebuah fenomena, tapi fenomena yang baik. Ibu Ida Dayak, ya semoga hoax-hoax tentang Ibu Ida Dayak berkurang agar tidak banyak orang-orang yang berharap kesembuhan di luar keahlian Ibu Ida Dayak. Semangat terus dalam membantu masyarakat dalam mengobati ahli patah tulangnya atau syaraf-syarafnya, ditingkatkan lagi keahliannya agar bisa membantu lebih banyak orang lagi.
dan pertahankan untuk tidak menarifkan. Ya kalau dikasih lebih syukur, enggak ya jangan ditarifkan, dan jangan bawa ke ranah goib lah. Semoga nggak tergiur, karena kadang-kadang kalau udah di atas tuh ada hasrat-hasrat pengen diakui sakti gitu. Kayak saya pun ada nih hasrat pengen diakui sakti, gue sekalian aja gue biar gue yang diakui sakti, tapi nggak tega gitu sebenarnya. Ya semoga tetap fokus ke pengobatan ahli tradisionalnya aja, ahli patah tulangnya. Jangan lagi praktek-praktekin yang kayak ginian, jangan. Udah ditinggalkan saja. Yang bermanfaat aja dipraktekinnya gitu. Nah kalau tentang Ida Dayak nih, dulu sebenarnya saya pernah singgung dulu, tapi Ida Dayak itu sebelum seviral sekarang. Dulu dia pernah mempraktekkan minyak, dia tuh ada minyak diolesin ke tangan pasien atau ke paha pasien, terus disemprot air biasa, air putih biasa, terus digitu-gituin keluar darah gitu, seolah-olah itu darah kotor yang keluar. Itu yang saya pernah bongkar, itu trik betul. Tapi untungnya sekarang Ida Dayak udah nggak mempraktekkan itu lagi. Alhamdulillahnya sekarang saya lihat sih lebih ke ranah pembetulan tulang, udah nggak praktekin yang trik-trikan kayak gitu. Oh iya, jadi memang banyak kayak kemarin yang pas pembuktian sama dukun pijat, ahli pijat dari Sulawesi, Palopo ya. Kemarin kan saya pembuktian. Nah pasien-pasien dia kan bayarannya kemarin 25 juta untuk manggil dia dari Sulawesi ke Jakarta. Nah di Jakarta tuh banyak pejabat yang manggil dia memang gitu. Jadi udah bukan hal yang kayak unik atau kayak kok pejabat percaya kayak gitu. Enggak, emang ya hal yang wajar. Orang percaya sama pengobatan tradisional selama bener ya nggak masalah. Yang bahaya kan yang percaya sama trik-trikan gitu. Buat saya kayak ada hal yang mendukung dia kayak gitu ya, maksudnya kayak punya pegangan kah, atau kayak hal obatnya itu mujarab kayak gitu ya. Berarti lebih ke orangnya sebenarnya. Kalau tradisional tuh ke orangnya ini tekniknya bagus dalam pengobatan ya gitu. Iya betul, dan memang perlu diakui banyak pengobatan tradisional yang lebih efektif daripada medis gitu. Adapun yang kebalikannya ya, kalau tergantung penyakit yang kembali lagi sih. Ada yang lebih efektif di medis daripada tradisional, tergantung penyakitnya. Jadi minyak tuh cuma nilai tambah lah biar pelurusan tulangnya ini lebih mudah. Terus kan yang jadi prasangka salah di masyarakat ya, dugaan salah adalah kayak Ida Dayak tuh sebelum pengobatan biasanya nari-nari dulu, ya kan, harus ada musik. Itu sebenarnya bukan mantra atau bukan syarat biar kesaktiannya bagus, bukan. Tapi memang untuk membuat pasiennya rileks atau tenang doang. Tidak bisa dibuktikan. Nah kalau Bu Ida bisa dibuktikan. Ya kalau masyarakat apalagi media sosial itu pasar bebas, semua orang bisa beranggapan apapun. Tapi artinya yang perlu kita maknai dari peristiwa ini adalah pertama Indonesia harus mulai, dan setahu saya sudah ada asosiasinya, Kemenkes juga sudah memiliki komunikasi yang bagus dengan teman-teman yang memang bergerak di bidang pengobatan alternatif seperti herbal misalnya. Itu bahkan sudah dilakukan penelitian sehingga kemudian sekali lagi pendekatan alternatif bukanlah satu pendekatan yang kemudian harus dijauhkan, tapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memastikan masyarakat mendapatkan kondisi kesehatan yang utuh. Yang saya melihat reaksi pemerintah hari ini baik-baik saja. Artinya pemerintah paham bahwa ini bagian yang tidak terpisahkan dari kearifan sosial masyarakat kita. Zaman dulu disebutnya dukun tulang, tapi karena zaman sekarang arti dukun ini udah bergeser jadi orang-orang sakti. Jadi bukan dukun lagi, tapi pengobat tradisional deh. Karena kan di Indonesia pun surat legal pengobat tradisional nggak ada sebutan dukun soalnya. STPT kan, surat terdaftar pengobat tradisional. Jadi lebih tepat disebut pengobat tradisional. Kecuali dia praktekin yang masih mempraktekkan minyak yang keluar darah kotor itu baru dukun sebutannya.